Hanya dari satu wilayah jajahan saja, yakni Indonesia, Ratu Wilhelmina dari Belanda bisa menjadi wanita terkaya di era kolonial dan menjadikan negaranya sebagai salah satu negara terkaya sekaligus terkuat di dataran Eropa bahkan dunia. Meski sulit untuk merinci jumlah pasti hasil rampokan Belanda dari tanah Nusantara selama masa penjajahan, namun menurut sebuah riset, diketahui bahwa total kekayaan Indonesia yang berhasil dirampok Belanda selama masa tersebut mencapai 31 triliun dolar Amerika Serikat. Itu setara dengan 504.000 triliun rupiah sekarang. Angka tersebut setara dengan 140 tahun anggaran negara Indonesia saat ini, dan 18 kali produk domestik bruto Indonesia. Hal tersebut dilontarkan oleh Presiden Prabowo sewaktu berpidato di tengah acara peresmian Indonesia Defense 2025 Expo and Forum di Jakarta. Meski sempat kaya raya dan membuat Belanda menjadi negara paling sejahtera di muka bumi ini, namun ada harga yang sangat mahal yang mesti ditanggung oleh Ratu Wilhelmina. Setiap kejahatan pasti ada balasannya, dan Sang Ratu Belanda benar-benar merasakan balasan atas kejahatannya tersebut. Setengah dari sisa masa hidupnya dipenuhi dengan berbagai penderitaan, mulai dari pengkhianatan, kesepian, hingga mati merana di tempat pengasingan. Wilhelmina pernah dikenal sebagai sosok ratu yang sangat dicintai rakyatnya, sebelum akhirnya harus mengalami serangkaian penderitaan, hingga mati merana karena keserakahannya sendiri. Wilhelmina lahir pada tahun 1880. Saat itu, hampir seluruh wilayah Nusantara telah benar-benar dikuasai oleh kerajaan Belanda di bawah kekuasaan ayahnya, Raja William III. Lantaran bangkrut akibat masalah keuangan dan korupsi yang merajalela di tubuh Verenigde Oost-Indies Compagnie atau VOC, pendudukan alias penjajahan atas wilayah Nusantara yang kemudian mereka beri sebutan Hindia Belanda, itu diambil alih oleh ayah Wilhelmina. VOC merupakan kumpulan perusahaan dagang asal Belanda yang menyatukan diri dan memonopoli aktivitas perdagangan di jalur lintas Asia. Sebelum akhirnya diambil alih oleh Raja William III, VOC telah bercokol di Hindia Belanda sejak lebih dari seabad sebelumnya. VOC yang berdiri sejak tahun 1602 atas prakarsa Johan van Oldenbarnevelt, seorang negarawan Belanda, ini menjadi sangat kuat lantaran memiliki sumber dana yang cukup besar kala itu. Dengan modal awal sebesar 6,5 juta gulden, VOC dibentuk sebagai gabungan dari 6 perusahaan dagang Belanda yang sebelumnya bersaing satu sama lain. Perusahaan-perusahaan ini berasal dari kota-kota pelabuhan utama di Belanda, seperti Amsterdam, Middelburg, Rotterdam, Delft, Hoorn, dan Enkhuizen. Di samping itu, VOC, yang disebut-sebut sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, ini diberi hak-hak istimewa oleh kerajaan Belanda guna memuluskan aktivitas perdagangan di wilayah Asia, termasuk Nusantara. Saking istimewanya, hak-hak ini sampai memungkinkan VOC bertindak seperti sebuah negara. Misalnya, mereka diperbolehkan mencetak dan mengeluarkan mata uang mereka sendiri hingga memonopoli sistem perdagangan di wilayah dagang mereka. Yang tak kalah istimewanya lagi, VOC juga diberi hak untuk membentuk angkatan perang, melakukan perjanjian dan menyatakan perang, mendirikan benteng dan pemukiman, hingga melakukan pemungutan pajak di wilayah yang telah mereka kuasai. Saat Wilhelmina telah benar-benar berkuasa sepenuhnya atas kerajaan Belanda, termasuk sejumlah wilayah jajahan warisan sang ayah,
nampaknya ia tak banyak belajar tentang hukum karma. Meski berbagai kepahitan demi kepahitan kehidupan telah dialami oleh sang ayah. Mungkin itu karena ia merasa bahwa dirinya adalah anak semata wayang, tak punya saingan pewaris takhta, dan hidup bergelimang kemewahan serta kekuasaan, hingga lupa dari mana asal muasal semua keistimewaan yang ia peroleh sejak lahir. Ketika sang ibu, Putri Emma, diambil sebagai istri muda oleh Raja William III pada tahun 1879, usia ibunya baru 21 tahun, terpaut 40 tahun lebih muda dari usia ayahnya. Bahkan, usia Putri Emma juga jauh lebih muda dari anak-anak Raja William III dari istri tua, Ratu Sophie. Saat menikahi Putri Emma, Raja William III telah memiliki 3 anak bersama Ratu Sophie, yaitu Pangeran William, Pangeran Maurice, dan Pangeran Alexander. Namun, satu di antaranya sudah meninggal dunia sewaktu masih kecil. Si sulung Pangeran William sudah lama dinobatkan sebagai pangeran mahkota. Alih-alih mulai mengambil peran kerajaan, yang terjadi justru sebaliknya. Sang putra mahkota malah asik dengan dunianya sendiri. Ketimbang Belanda, Pangeran William lebih memilih Prancis untuk melampiaskan hasrat seksualnya, lengkap dengan mabuk dan judi. Boleh jadi dirinya atau mungkin keluarga kerajaan tidak ingin rakyat Belanda mengetahui tabiat asli sang penerus takhta. Adalah Henriette Hauser dari Paris, seorang aktris teater boulevard, salah satu gundik favorit Pangeran William. Oleh Duc de Gramont Caderousse, seorang rekan hedonisnya asal Prancis, Pangeran William diberi julukan Le Prince Citron atau Pangeran Lemon. Julukan tersebut menjadi populer di kalangan pengunjung tetap teater boulevard. Namun, serapi-rapinya menyembunyikan barang busuk, suatu saat baunya pasti akan tercium juga. Lama-kelamaan, tabiat buruk Pangeran Lemon tercium juga oleh kaum paparazi di sana. Kontan saja, mereka ramai-ramai menulis laporan tentang gaya hidup sang putra mahkota dari kerajaan Belanda yang tidak senonoh. Mirisnya lagi, gara-gara gaya hidupnya tersebut, Pangeran Lemon tak berumur panjang. 5 bulan setelah sang ayah menikahi istri muda, sang putra mahkota dilaporkan meninggal dunia di apartemennya di Rue Bauber, dekat Opera Paris. Karena hobi mabuk, judi, dan main perempuan, Pangeran William mengalami kelelahan total dengan komplikasi penyakit yang bermacam-macam, mulai dari tifus hingga gangguan hati atau liver. Jenazahnya langsung dikirim pulang ke Belanda dan dimakamkan di ruang bawah tanah kerajaan di Gereja Baru Delft pada 26 Juni 1979, di mana pada peti matinya terdapat karangan bunga dari Ratu Prancis Eugenie de Montjou dan satu lagi dari calon Raja Edward VII, yang merupakan teman sezamannya yang suka berfoya-foya selama di negeri Menara Eiffel. Si sulung Pangeran William meninggal dunia di usianya yang baru 39 tahun. Kemalangan yang tak kalah memilukan pun dialami oleh 2 anak Raja Belanda William III dari pernikahannya dengan Ratu Sophie, yaitu Pangeran Maurice dan Pangeran Alexander. Pangeran Maurice meninggal di usianya yang belum genap 7 tahun. Awalnya, Raja dan Ratu sangat senang ketika anak kedua mereka itu lahir. Pasalnya, dibanding si sulung Pangeran William, Pangeran Maurice lebih mudah diatur dan sangat patuh. Di mata Raja dan Ratu,
Pangeran Maurice adalah anak manis yang selalu membahagiakan kedua orang tua. Namun, semua kebahagiaan itu mendadak sirna manakala Pangeran Maurice memasuki usia 6 tahun. Ia jatuh sakit. Awalnya, ia didiagnosis menderita perut kotor dan pilek, sebelum akhirnya dipastikan menderita meningitis, dan menghembuskan nafas terakhirnya pada 4 Juni 1950. Setahun setelah kematian Pangeran Maurice, Ratu Sophie melahirkan anak ketiga untuk Raja William III, dan diberi nama Willem Alexander Karel Hendrik Frederik, yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Alexander. Sama seperti Pangeran Maurice, Pangeran Alexander adalah anak yang patuh. Ia memiliki disiplin yang bagus serta kemampuan intelektual yang mumpuni karena suka belajar dan banyak membaca. Namun, harapan menjadikannya sebagai penerus tahta yang dapat dibanggakan pasca kematian Pangeran William harus sirna. Pasalnya, Pangeran Alexander keburu mati muda di usianya yang baru 32 tahun, setelah menderita penyakit tifus yang cukup lama. Ketika Pangeran Alexander meninggal dunia, Wilhelmina baru berusia 4 tahun. Maka wajar bila Wilhelmina belum bisa memaknai kepahitan demi kepahitan yang dialami oleh sang ayah sebagai seorang penguasa yang mengakibatkan penderitaan bagi berjuta-juta manusia di tanah jajahannya, mengingat usianya saat itu yang masih sangat belia. Pun ketika Wilhelmina harus segera naik takhta di bawah perwalian sang ibu pasca kematian sang ayah, Raja William III, pada 23 November 1890. Wilhelmina juga tergolong masih bocah, usianya baru 10 tahun. Di bawah pengaruh ibunya, Wilhelmina, yang secara de jure adalah penguasa Belanda, bahkan semakin kuat menancapkan kekuasaannya di sejumlah wilayah jajahan, tak terkecuali di seantero Nusantara. Belanda mulai memberlakukan pajak kekayaan. Masyarakat pribumi dipaksa atau terpaksa menjadi buruh di perusahaan, pabrik, dan perkebunan-perkebunan yang seluruhnya dimonopoli oleh Belanda. Kaum pribumi tidak mempunyai lahan garapan lantaran dirampas penjajah Belanda. Masyarakat semakin sengsara karena upah mereka sangat kecil, sementara Ratu Wilhelmina semakin kaya dari penjualan hasil kekayaan alam Nusantara. Ditambah lagi dengan berbagai penindasan hingga penganiayaan yang mengancam hilangnya nyawa, terus saja menghantui kehidupan masyarakat pribumi waktu itu. Pada masa-masa ini, Belanda juga mulai getol mengeksploitasi energi dan sumber daya mineral di wilayah Nusantara, dengan didirikannya Zijlker, sebuah perusahaan eksploitasi minyak bumi yang menjadi cikal bakal Royal Dutch Shell. Saat Wilhelmina telah benar-benar berkuasa di usianya yang ke-18, di mana dirinya telah berhak untuk menjalankan hak prerogatif kerajaan atas haknya sendiri, Ratu Wilhelmina sempat sangat dicintai oleh publik Belanda karena sejumlah sikap dan kebijakannya yang pro-rakyat. Ia membenci politisi dan sebaliknya menyatakan cintanya kepada rakyat. Mencerminkan opini populer di Belanda pada saat itu, Wilhelmina mengungkapkan tingkat penghinaan terhadap Inggris terkait aneksasi Inggris terhadap Republik Transvaal dan negara bebas Oranye dalam Perang Boer. Orang-orang Boer adalah keturunan penjajah Belanda yang bermigrasi ke wilayah tersebut sewaktu masih menjadi koloni Belanda, dan orang-orang Belanda, termasuk Wilhelmina, merasakan tingkat kedekatan yang erat dengan mereka. Dalam satu percakapan dengan mantan pengasuhnya yang orang Inggris, Elizabeth Saxton Winter,
Ratu Wilhelmina menyebut pasukan Komando Bur sebagai penembak yang sangat baik. Selama masa Perang Bur, Wilhelmina memerintahkan kapal penjelajah Belanda JNLMS Gelderland untuk berlayar ke Afrika Timur Portugis guna mengevakuasi Paul Kruger, Presiden Republik Afrika Selatan waktu itu. Di samping itu, secara pribadi, sejak kecil Wilhelmina dikenal oleh rakyatnya sebagai sosok pemimpin yang taat beragama. Faktor ini juga yang membuat dirinya semakin populer dan dicintai rakyatnya. Kurang dari 2 tahun setelah dirinya benar-benar berkuasa mutlak atas kerajaan Belanda, Wilhelmina memutuskan untuk menikahi seorang pangeran dari sebuah wilayah kecil di Jerman. Heinrich Vladimir Albrecht Ernst, namanya. Pangeran Heinrich adalah putra bungsu dari Putri Mary dari Schwarzburg-Rudolstadt, istri ketiga Adipati Agung Mecklenburg-Schwerin Friedrich Francis II. Ratu Wilhelmina dan Pangeran Heinrich menikah di Den Haag. Layaknya sebuah royal wedding, pernikahan mereka dirayakan begitu mewah, megah, dan meriah. Mengingat, yang menghelat hajat kali ini adalah ratu terkaya di dataran Eropa bahkan dunia, berkat kesuksesan besarnya dalam mengelola sejumlah wilayah jajahan warisan penguasa sebelumnya. Rakyat Belanda juga bersuka cita merayakan pernikahan ratu yang sangat mereka cintai. Orang-orang berkumpul di Den Haag untuk menyaksikan prosesi kerajaan dan berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Mereka menghadiahi Wilhelmina kalung mewah berhias berlian dan safir, di antara hadiah-hadiah lainnya. Adapun pemerintah kota Den Haag memberi hadiah tak kalah istimewa berupa sebuah kereta emas. Awalnya, pernikahan mereka berjalan mulus. Pasangan kerajaan ini menghabiskan bulan madu mereka di Palis Hetlu di Apeldoorn. Popularitas Wilhelmina pun makin melambung manakala dirinya berhasil mempertahankan negaranya dari kehancuran selama masa Perang Dunia Pertama. Wilhelmina berhasil meyakinkan pihak Jerman maupun sekutu bahwa Belanda mengambil sikap netral alias tidak berpihak kepada siapapun. Bahkan, sebelum pecah Perang Dunia Pertama, Wilhelmina sempat membuat Kaisar Jerman waktu itu, Wilhelm II, tak berkutik. Dalam sebuah perbincangan, Wilhelm II sempat bermaksud ingin membuat Wilhelmina gentar. Namun, upaya tersebut tak berhasil dan Wilhelmina tak pernah gentar sedikitpun. Penjaga saya tingginya 7 kaki dan penjaga Anda hanya setinggi bahu mereka, kata Wilhelm II. Sambil senyum dan tetap mempertahankan sikapnya yang sopan, Wilhelmina menjawab, benar sekali yang mulia, penjaga Anda tingginya 7 kaki. Tetapi ketika kami membuka tanggul kami, kedalaman airnya 10 kaki. Kontan saja Kaisar Jerman tak tahu harus berbuat apa lagi untuk menekan Ratu Belanda. Selamatlah Belanda dari kehancuran selama pecah Perang Dunia Pertama, meski sekutu sempat memblokade jalur keluar masuk kapal dagang Belanda. Akan tetapi, blokade tersebut tak sampai berdampak signifikan karena hanya bertujuan untuk memastikan barang-barang tidak masuk ke wilayah Jerman. Di kalangan militer, Wilhelmina juga punya pengaruh cukup besar, meski sebagai seorang perempuan, dirinya tidak diperkenankan menjadi panglima tertinggi, menurut konstitusi kerajaan. Kendati begitu, Wilhelmina adalah sosok yang pemberani.
Sebagai penguasa, ia adalah kepala negara perempuan pertama di dunia yang berani melakukan latihan perang di bawah permukaan air. Saat itu, atau tepatnya pada 6 September 1916, ia menggunakan kapal selam Belanda HNLMS Otri untuk melakukan penyelaman di bawah permukaan laut. Bahkan, ia pula yang memberikan suaka politik kepada Kaisar Jerman Wilhelm II yang mengalami kekalahan pada Perang Dunia Pertama. Mengingat, dirinya juga masih punya hubungan kekerabatan dengan Kaisar Jerman. Lantaran pengaruh politik dan sosoknya yang sangat disegani, baik oleh kawan maupun lawan, ia bahkan berhasil mengumpulkan para duta besar dari pihak sekutu dan memberi kuliah tentang hak-hak suaka, di mana para duta besar tersebut sedianya hendak menangkap Kaisar Wilhelm II yang telah digulingkan dari kursi kekuasaan. Di tengah-tengah masa keemasan kepemimpinan Ratu Wilhelmina, sejatinya, perlahan namun pasti, karma buruk sudah mulai menggelayutinya. 9 bulan setelah pernikahannya, Wilhelmina melahirkan bayi laki-laki dalam kondisi prematur dan mati. Sempat berkembang rumor waktu itu bahwa Ratu sengaja mengaborsi bayinya karena nyawanya terancam setelah mengalami infeksi tifoid. 4 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 1906, Wilhelmina kembali hamil. Namun, hal yang serupa terjadi lagi. Bahkan, belum sempat lahir, janin dalam kandungannya sudah keburu gugur. Sampai di sini, psikologi Wilhelmina sudah mulai terguncang. Sebagai penguasa, suka tidak suka, baik dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri, ia tak pernah bisa menghindar dari tuntutan untuk melahirkan seorang pewaris takhta. Sudah begitu, suaminya Pangeran Henry, yang mulanya baik, setia, dan taat beragama, mulai terlihat tabiat aslinya. 11-12 dengan kakak tiri Wilhelmina, mendiang Pangeran William, Hendrik ternyata juga suka main perempuan. Dari sejumlah gundiknya, muncul nama Wilhelmina Martin Wanneker, yang disebut-sebut sebagai gundik favoritnya. Nanti, setelah Hendrik meninggal dunia, semua tentang hobi sang suami yang suka main perempuan semakin terbongkar, dan sudah barang tentu meninggalkan rasa perih yang menyayat di hati Wilhelmina karena pengkhianatan besar-besaran. Tiga tahun setelah peristiwa keguguran yang terakhir, Ratu Wilhelmina dapat sedikit bernafas lega. Akhirnya ia melahirkan bayi perempuan yang sehat. Bayi kerajaan ini diberi nama Juliana Louise Marie Wilhelmina. Di kemudian hari, ia akrab disapa Putri Juliana. Walau telah dikaruniai seorang buah hati, akan tetapi sepertinya hal itu tak mengubah tabiat buruk sang suami. Hendrik masih saja belum puas dengan petualangan hasrat seksualnya. Sampai di sini, hubungan Ratu Belanda dan suaminya mulai terlihat tidak harmonis. Itu menjadi semakin nyata dan menjadi buah bibir publik manakala pada upacara pembukaan Olimpiade musim panas Amsterdam pada tahun 1928. Hendrik menghadiri dan bahkan memimpin perayaan tersebut, tetapi Wilhelmina menjauh dan menyatakan bahwa dia dicegah untuk hadir oleh keyakinan agama pribadinya karena jenis acara tersebut tidak boleh diadakan pada hari Minggu. Publik pun menjadi heran mengapa Ratu tak menceraikan saja suaminya yang pengkhianat itu. Namun, bagi seorang kepala negara seperti Wilhelmina, perceraian bukanlah persoalan mudah. Pasalnya, ini termasuk dalam upaya pencitraan dirinya sendiri.
Bagaimana ia bisa menjaga keutuhan negara bila keutuhan rumah tangganya sendiri tidak bisa ia pertahankan? Walhasil, alih-alih menceraikan sang suami, Wilhelmina tetap melanjutkan pernikahan dan berharap bisa mendapatkan beberapa keturunan lagi guna lebih mengamankan suksesi kerajaan. Atau, Wilhelmina memang sudah terlanjur cinta mati kepada sang suami? Entahlah. Yang jelas, beberapa tahun setelah Juliana lahir, Wilhelmina kembali hamil. Namun, 2 kali hamil, 2 kali pula Wilhelmina mengalami keguguran. Total, dari 5 kali hamil, Ratu Wilhelmina hanya memiliki 1 buah hati, hingga sang suami meninggal dunia di usia 58 tahun pada 3 Juli 1934. Tak berhenti sampai di situ, penderitaan demi penderitaan Ratu Wilhelmina semakin menjadi-jadi. 6 tahun setelah kematian sang suami, Jerman yang dulunya bersahabat cukup baik dengan Belanda, sekarang justru sebaliknya. Jerman bukanlah Jerman seperti yang dulu. Jerman waktu itu sudah dikuasai oleh kaum sosialis Nazi pimpinan Adolf Hitler. Di era ini, para bangsawan, termasuk Kekaisaran Jerman, sudah tidak memiliki kekuatan sama sekali bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Kaisar Wilhelm II pasca Perang Dunia Pertama. Tepat pada 10 Mei 1940, Jerman mulai masuk dan menginvasi Belanda. Hanya butuh waktu kurang dari sepekan, pasukan Nazi Jerman telah menguasai Belanda sepenuhnya. Beruntung Wilhelmina masih diberi kesempatan menghirup udara, walau tidak di negerinya sendiri. Meski sebelumnya selalu bermusuhan dengan Inggris, namun kepala negara Inggris kala itu, Raja George VI, masih berbaik hati menyelamatkan nyawanya. Raja George VI mengirimkan kapal perusak HMS Herwart guna mengevakuasi Ratu Wilhelmina bersama keluarganya begitu Jerman mulai memasuki wilayah Belanda. Sampai pada posisi ini, nampaknya Wilhelmina sudah mengetahui bahwa kekuatan militer dan tempur Belanda kalah jauh dibanding Nazi Jerman. Maka, tak heran bila Jerman hanya butuh waktu 5 hari untuk menduduki dan menguasai Belanda. Berlayar dari Den Haag, kapal perusak HMS Herwart pun berhasil mengevakuasi Ratu Belanda dan keluarganya. Dengan menggunakan jalur Laut Utara, Wilhelmina akhirnya tiba di Inggris pada 13 Mei 1940. Sejak saat itu, kekuatan Belanda di wilayah jajahannya pun mulai runtuh. Dengan segera, kekuasaan kerajaan Belanda di Nusantara selama puluhan bahkan ratusan tahun itu akan segera sirna. Kekuasaan Ratu Wilhelmina benar-benar mulai lumpuh selama masa pecah Perang Dunia Kedua. Selama masa tersebut, sosoknya sebatas hanya sebagai simbol perlawanan terhadap pendudukan Nazi Jerman. Pada fase ini, mungkin ia baru bisa merasakan bagaimana sengsaranya dijajah. Kini, ia hanya bisa berharap kepada pihak sekutu dan sisa-sisa tentaranya bersama para milisi agar sesegera mungkin berhasil mengusir tentara Nazi Jerman dari negerinya. Beruntung sekutu menang, dan Belanda akhirnya dibebaskan dari pendudukan Nazi Jerman pada 5 Mei 1945. Kendati begitu, kondisi sang ratu sepertinya kini tak baik-baik saja. Setelah dipulangkan ke Belanda, ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menyepi dan menyendiri.
Ratu Wilhelmina memutuskan untuk tidak kembali ke istana, melainkan pindah ke sebuah rumah besar di Den Haag. Pastinya ia benar-benar malu karena telah dipecundangi Nazi Jerman pimpinan Adolf Hitler. Bagaimana tidak? Kekuasaan yang telah ia dan para pendahulunya bangun selama ratusan tahun roboh hanya dalam kurun waktu kurang dari sepekan. Untuk sekadar menghibur hati, sesekali ia bersepeda berkeliling lingkungan sekitar dan bercengkrama bersama penduduk lokal. Sekitar 2 tahun kemudian, sang ratu diketahui mulai sakit-sakitan. Mengingat kondisinya yang tak baik-baik saja, ia pun menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada anak semata wayangnya, Putri Juliana. Ia benar-benar turun takhta setelah upayanya untuk menjajah kembali Nusantara atau Indonesia gagal pada 4 September 1948. Sejak saat itu, pengaruh kerajaan Belanda terus menurun, pun sampai sekarang. Di tengah kekecewaannya terhadap lepasnya Indonesia sebagai wilayah jajahan Belanda, Wilhelmina juga masih menanggung sakit hati atas warisan dosa masa lalu mendiang suaminya. Pasalnya, belakangan baru diketahui bahwa bukan cuma satu anak yang mesti dia tanggung, buah dari hubungan haram sang suami. Selain Albrecht Wilhelm Lear, diketahui bahwa setidaknya suaminya memiliki 3 hingga 10 anak dari banyak wanita. Wilhelmina setidaknya membayar tunjangan bulanan 3 mantan gundik mendiang suaminya, yakni Basil Joseph di Jenewa mendapat 200 gulden per bulan dan Wilhelmina Steiner di Zurich serta Mian Lear Wenneker di Den Haag, masing-masing mendapat 500 gulden per bulan. Saking banyaknya gundik mendiang sang suami, Wilhelmina sampai menunjuk kepala polisi Franois Ventresant untuk memverifikasi fakta-fakta hubungan di luar nikah dan anak-anak suaminya. Setelah benar-benar turun takhta, Wilhelmina memilih untuk kembali mengasingkan diri. Kali ini di Istana Hetlu di Apeldoorn, Belanda. Ia hanya melakukan penampilan publik sesekali hingga Belanda sempat mengalami kehancuran parah akibat banjir Laut Utara pada 1953. Sampai tutup usia, Wilhelmina tetap dalam pengasingannya di Istana Hetlu. Ia meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung di usia 82 tahun pada 28 November 1962.